Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ismi Ada Rahmi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem pengembangan. Yang pertama, di sini ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah serangkaian langkah-langkah pemecah masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dihadapi, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan bahwa solusi yang dipilih berhasil. Nah, di sini ada urutan langkah-langkahnya. Nah, tahap pertama itu usaha persiapan. Langkah-langkahnya ada memandang perusahaan suatu sistem, yang kedua mengenali sistem lingkungan, yang ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang selanjutnya ada tahap 2, usaha definisi. Langkahnya yang keempat, lanjutannya dari tahap 1, itu bergerak dengan tingkat sistem subsistem. Langkah 5, menganalisa bagian sistem dalam urutan tertentu. Tahap 3, usaha solusi. Ada langkah-langkahnya. Yang keenam, mengidentifikasi solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi terbaik. Langkah 9, menerapkan solusi terbaik. Langkah 10, membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. Nah, di sini juga ada siklus hidup pengembangan sistem. Di sini ada metode. Yang pertama ada SDLC tradisional, disebut juga pendekatan air terjun karena alirannya satu arah, lurus pada suatu tujuan. Di sini ada di tabelnya ada yang pertama ada tahap perencanaan satu arah mencapai tahap penggunaan. Nah, di sini juga ada prototyping. Prototype adalah suatu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem yang berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses prototype disebut juga prototyping. Nah, di sini ada dua jenis prototype. Yang pertama, prototype evolusioner, yang kedua, prototype persyaratan. Prototype persyaratan dikembangkan sebagai suatu cara untuk mengidentifikasi persyaratan-persyaratan fungsional dari sistem baru. Ketika pengguna tidak mampu menggunakan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Sedangkan prototype evolusioner terus-menerus disempurnakan sampai memiliki fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem baru. Jadi satu prototype akan menjadi sistem aktual. Nah, di sini juga ada pengembangan prototype evolusioner. Yang pertama, bisa mengidentifikasi kebutuhan penggunanya. Yang kedua, membuat sebuah prototype. Yang ketiga, menentukan apakah prototype akan diterima. Yang keempat, menggunakan prototype menjadi sistem produksi. Yang selanjutnya ada pengembangan prototype persyaratan. Yang pertama, membuat kode baru. Nah, pengembangan penggunaan prototype sebagai dasar untuk pengodean sistem baru. Yang kedua, ada penguji sistem baru, pengembangan menguji sistem baru. Yang ketiga, menentukan apa sistem baru yang dapat diterima. Yang keempat, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Nah, sebelumnya bisa dibilang pengembangan prototipe persyaratan ini bisa lanjutan dari sebagian lanjutan dari prototype evolusioner. Nah, di sini ada daya tarik prototype. Yang pertama, baiknya komunikasi antara pengembangan dari pengguna. Yang kedua, pengembangan dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga, pengguna memainkan peran yang lebih aktif. Yang keempat, pengembangan dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang kelima, implementasikan menjadi jauh lebih mudah terasa pengguna tahu apa yang diharapkan. Yang selanjutnya ada potensi kesulitan dari prototyping. Jadi ada kekurangannya juga. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototype dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototype yang diberikan dan yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototype evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototipe tentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Nah, di sini ada pengembangan aplikasi lebih cepat. Nah,
Tadi kan ada udah dibahas dua metodologi, yang pertama seperti SDLC tradisional dan prototype. Sekarang ada metodologi yang disebut RAD. Adalah kumpulan strategi, metodologi dan alat terintegrasi yang dapat di dalam satu kerangka kerja yang disebut rekayasa informasi. Nah, rekayasa informasi itu sendiri adalah nama yang diberikan Martin kepada seluruh pendekatan pengembangan sistem yang ia melakukan sebagai suatu aktivitas perusahaan secara menyeluruh. Nah, di sini juga ada pengembangan aplikasi cepat yang merupakan bagian integral dari rekayasa informasi. Di sini ada perencanaan, desain penggunaan, waktu konstruksi. Nah, lalu secara terima, jadi seperti tahapan-tahapannya. Nah, di waktu konstruksi ini terdapat departemen sistem informasi, diterima atau enggaknya. Nah, perencanaan dan persyaratan desain pengguna dilakukan oleh pengguna komunitas. Nah, lalu ada unsur-unsur RAD. Yang pertama manajemen, orang, alat. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan berfase. Nah, jadi udah dibahas metodologi RAD, sekarang pengembangan berfase. Nah, di sini satu metodologi pengembangan sistem yang dewasa ini digunakan oleh banyak perusahaan, adalah kombinasi dari SDLC tradisional, prototyping, dan RAD dengan mengambil fitur-fitur yang terbatas dari masing-masing metodologi. Jadi, pengembangan berfase ini campuran dari kombinasi metodologi SDLC tradisional, prototyping, dan RAD menjadi satu. Nah, tahapan metodologi pengembangan berfase ini yang pertama investigasi awal, yang kedua analisis, yang ketiga desain, yang keempat konstruksi awal. Nah, di konstruksi awal ini ada pertimbangan tinjauan, nah lalu ada konsultasi akhir, ada penguji pemasangan sistem. Nah, lalu ada desain ulang proses bisnis. Rekayasa ulang atau disebut juga dengan istilah desain ulang proses bisnis. Nah, adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut BPR, dan di sini juga merupakan metodologi lagi selain RAD dan prototyping dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada tahap-tahapnya. Yang pertama ada investigasi awal, ada analisis, yang kedua ada desain, lalu penyusunan awal, lalu kejadian ulang pengguna, dan terakhir penyusunan akhir dan tes pengguna sistem. Jadi berarti di sini intinya di desain ulang ini setiap analisis dan tahap-tahapan ini dipisah-pisah lagi menjadi seperti sistem modul, database, web interface, jadi tidak dijadikan satu, jadi di bagian pisah-pisah gitu. Lalu ada instalasi strategis proyek-proyek BPR. Di sini ada masalah atau peluang. Nah, terus diproses, dipertimbangkan melalui manajemen strategis. Nah, di sini ada proses fisik seperti logistik masuk, operasi, logistik keluar. Nah, di sini juga ada proses konseptual yang mengacu semuanya pada sistem informasi. Lalu ada rekayasa terbalik dan rekayasa ulang. Rekayasa terbalik merupakan proses penganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi tinggi. Nah, yang kedua ada rekayasa ulang, merancang ulang sistem seluruh dengan tujuan formalitas. Di sini juga ada pemilihan komponen-komponen BPR. Yang kedua ada pengaruh, yaitu mutu fungsionalis adalah ukuran dari apa yang sistem dikerjakan. Lalu ada mutu teknis adalah ukuran dari beberapa baik sistem tersebut melaksanakannya. Di sini juga ada menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD pengembangan berfase, dan WEPR dalam perspektif. SDLC tradisional berarti suatu penerapan pendekatan sistem terhadap masalah pengembangan sistem. Prototyping berarti bentuk singkatan dari pendekatan sistem yang berfokus pada definisi dan pemenuhan kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada RAD, suatu pendekatan alternatif terhadap fase-fase desain dan informasi SDLC. Ada pengembangan berfase menggunakan SDLC tradisional sebagai kerangka dasar dan menerapkan pada sebuah proyek. Di sini ada BPR digunakan untuk pendekatan yang memanfaatkan pengguna teknologi sepenuhnya. Di sini ada pemrograman proses. Pemrograman proses pertama kali dilakukan dengan menggunakan diagram alur. Diagram ini mengillustrasikan aliran data melalui sistem program.
dan ISO menciptakan standar untuk bentuk-bentuk simbol flowchart, memastikan pengguna di seluruh dunia. Di sini ada diagram arus data atau disebut DVD. Nah, pengajian sistem dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol yang mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling terhubung. Di sini ada unsur lingkungan. Yang pertama ada proses, ada arus data, ada penyimpanan data. Nah, di sini ada yang pertama ada diagram arus data bertingkat. Di sini ada sebuah diagram yang mendokumentasi sistem pada tingkat yang lebih ringkas disebut diagram konteks dan diagram nomor O yang memberikan lebih banyak detail. Di sini ada tabel konsumsi pelanggan. Yang pertama pelanggan, terus membuka surat, lalu masukkan data pesanan penjual, lalu 3 menyortir pesanan penjual, lalu menghitung penjual komisi. Di sini ada diagram arus data konteks. Nah, karena diagram arus konteks ini sifatnya lebih ringkas, jadi dan yang selanjutnya diagram arus nomor N. Berarti diagram yang lebih detail. Nah, yang selanjutnya ada manajemen proyek. Nah, di sini ada steering commit SIM dan kepemimpinan proyek. Steering commit SIM menciptakan kebijakan sasaran strategis perusahaan, melakukan pengenalan fisik, menyelesaikan perselisihan. Lalu ada kepemimpinan proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan sistem informasi. Satu sistem dapat memiliki anggota hingga selusin yang terdiri dari gabungan beberapa orang pengguna. Di sini juga ada manajemen proyek dan dukungan web bagi manajemen proyek. Manajemen proyek berasal dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibuat selama beberapa tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan diikuti. Di sini juga ada dukungan web bagi manajemen proyek. Di sini juga ada selain sistem manajemen proyek berbasis Franti Linux seperti Microsoft Project, lalu dukungan juga dapat diperoleh dari internet. Nah, di sini juga ada mengestimasi biaya proyek. Yang pertama input, pengestimasi biaya, lalu diproses menggunakan alat dan mesin estimasi biaya, lalu keluar atau output mengestimasi biaya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.